Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Kehilangan Tuhan. Dulu orang berhenti membunuh karena agama. Tetapi dalam sejarah kekristenan dikenal dengan perang salib. Orang jadi membunuh karena agama. Dulu gereja menghancurkan berhala. Sekarang gereja menjadi berhala. Dulu pemimpin agama menghancurkan berhala. Sekarang pemimpin gereja dipuja-puja seperti berhala. Dulu orang saling mengasihi karena agama. Sekarang orang membenci karena mengikuti agamanya secara radikal. Dulu anak sekolah diajarkan untuk belajar dan berdoa supaya berhasil dalam sekolah. Maka dikenal dengan semboyan ora et labora yang diajarkan oleh Santo Benediktus pada masa abad pertengahan awal. Sekarang anak sekolah malas belajar, tetapi sebelum ujian berdoa paling kencang karena diajarkan oleh pemimpin agamanya untuk berdoa sebelum ujian supaya lulus. Ada apa dengan kekristenan? Dulu kekristenan bermakna untuk mencari wajah Tuhan. Sekarang orang menjadi Kristen untuk mencari muka di hadapan Tuhan. Esensi agama, esensi kekristenan sudah dilupakan, sudah berubah, bahkan berubah 180 derajat. Bahkan kekristenan jadi pelarian. Dulu pada masa abad pertengahan, orang tua memilih anaknya yang paling pintar untuk belajar teologi. Kemudian anak yang berhasil dalam teologi ini, mereka mengambil pendidikan yang lain seperti menjadi matematikawan, menjadi filsuf, menjadi astronom. Karena pada zaman itu teologi adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Sedangkan sekarang anak yang tidak diterima di perguruan tinggi favorit, anak yang nakal, anak yang dipandang sebelah mata, dikirim orang tuanya untuk belajar teologi dengan harapan supaya bertobat. Tetapi malah mencetak oknum hamba-hamba Tuhan yang tidak berkualitas. Agama dan kekristenan itu tidak pernah berubah sejak zaman gereja mula-mula. Apalagi Tuhan tidak akan pernah berubah karena Ia kekal adanya. Lalu siapa yang salah? Nama Tuhan dijual untuk mendapat popularitas, untuk kepentingan politik, bahkan untuk urusan-urusan remeh, yaitu urusan uang. Tuhan mana yang mengajarkan membenci? Tuhan mana yang mengajarkan menjadikan gereja atau pemimpin gereja menjadi berhala? Tuhan mana yang mengajarkan untuk mencari muka? Tuhan mana yang mengajarkan untuk menghalalkan segala cara mendapatkan sesuatu? Manusia beranggapan bahwa dengan kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan tadi, Tuhan disenangkan, padahal mereka sedang merusak esensi kekristenan. Mari kita merenung sejenak dan refleksikan hidup kita beberapa waktu ke belakang. Bagaimana kekristenan kita? Apakah kita sudah kehilangan Tuhan seperti keadaan-keadaan kekristenan yang saya sebutkan tadi? Kehilangan Tuhan adalah suatu perasaan yang mendalam dan sulit untuk diungkapkan. Itu adalah perasaan kosong dalam hati dan pikiran karena terpisah dari sumber kehidupan.
Kehilangan Tuhan itu seperti kapal yang kehilangan kompasnya di tengah badai. Kehilangan kemudi, kehilangan tujuan. Kapal itu hanya terombang-ambing, mencari arah tanpa alamat. Apakah ini hidup yang kita inginkan? Mari, ketika kita dalam keadaan kehilangan Tuhan, cari wajahnya. Bukan cari muka di hadapan wajahnya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Mari kita cari Tuhan, cari wajahnya. Karena di dalam Tuhan kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Cari Tuhan di tengah kesibukan kita, karena Ia Allah yang Maha Ada. Cari Dia dalam doa-doa kita, dalam saat teduh kita, dan dalam persekutuan dengan sesama. Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan, daripada kehilangan Tuhan demi sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.